Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih, NIM 2120075 dari kelas PAIB. Ijaz Al-Quran. Ijaz menurut bahasa artinya melemahkan. Ijaz ialah ketidakmampuan seseorang mengerjakan sesuatu lawan dari kekuasaan atau kesanggupan. Apabila ijaz terbukti, nampaklah kekuasaan mukjiz. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Keutamaan mukjizat Al-Quran bukan hanya ditunjukkan kepada bangsa Arab, namun Al-Quran dengan keutamaan mukjizatnya itu ditunjukkan kepada seluruh alam. Secara normatif, ijaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu, apabila kemukjizatan itu telah terbukti, maka nampaklah kemampuan mukjizat. Sedangkan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa antara ijaz dan mukjizat itu adalah dapat dikatakan searti, yaitu melemahkan. Rasulullah SAW juga menggunakan Al-Quran untuk menentang orang-orang Arab yang pada waktu itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang sastra dan retorika, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu menjawab dan menandingi dari tantangan itu. Bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia, melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Menurut Dr. Subhi Saleh, orang yang pertama menulis Ijazul Quran adalah Imam Al-Jahid dengan bukunya Ludumul Ijazul Quran, kemudian Muhammad bin Zaid Al-Wasiti dengan bukunya Ijazul Quran, kemudian Imam Ar-Rumami dengan bukunya Ijaz, Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani dengan bukunya Ijazul Quran, dan Abdul Qadir Al-Jurjani dengan bukunya Balailul Ijazul dan Balaghah, dan lain sebagainya. Ijazul Quran mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membuktikan kerasuluan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa manusia. Bentuk-bentuk ijaz Al-Quran dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang bahasa. Orang-orang yang mempelajari gaya bahasa Al-Quran akan menemukan rahasia-rahasia ijaz bahasa Al-Quran, seperti yang pertama, sistem bunyi indah yang ditimbulkan oleh ketukan huruf-huruf Al-Quran hingga terdengar keserasian suara harokat, sukun, mad, guna, dan bunyi rima ujung-ujung ayat. Yang kedua, meyakinkan akal dan menyentuh emosi secara berimbang. Yang ketiga, lafaz-lafaznya memberikan makna secara penuh sesuai pada tempatnya tanpa dikurangi atau dilebihkan. Yang keempat, peragaman gaya bicara yang sesuai dengan tingkat pemahaman manusia. Yang kedua, dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, mendorong untuk mendalami ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian yang terus-menerus untuk mengungkap rahasia-rahasia alam semesta. Yang kedua, Al-Quran mengandung syarat-syarat ilmiah yang kebenarannya bersifat pasti tentang rahasia-rahasia alam semesta dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu jalan menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam bidang hukum, yaitu peran ibadah dalam menanamkan nilai keimanan dalam diri seorang muslim agar menghormati dan komitmen dengan ajaran agama. Yang kedua, kandungan Al-Quran meliputi aturan untuk seluruh bidang dan aspek kehidupan. Yang ketiga, sesuai dengan karakter jiwa manusia.
Yang keempat, cocok untuk segala tempat dan waktu. Dan yang terakhir, keadilan dan kesempurnaan mutlak Al-Quran. Jenis-jenis ijaz Al-Quran. Yang pertama, ijaz qosor atau ijaz balaghah, yaitu dengan cara menampung arti-arti kata yang banyak diungkapkan dengan kata-kata yang sedikit tanpa ada kata yang terbuang. Yang kedua, ijaz hazaf. Ijaz hazaf ini adalah membuang salah satu ungkapan yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap pemahaman tersebut, disertai adanya indikasi atau gejala kata-kata yang dibuang, baik secara kata menyeluruh atau alasan-alasan yang bersifat arti. Ijaz yang pertama, murni untuk menyingkat uraian kalimat dan menjaga kesia-siaan kalimat tersebut. Yang kedua, mengingatkan bahwa waktu sangat pendek dan membutuhkan kata yang dibuang karena terlalu sibuk terjebak pada penyebutan kata tersebut, hingga menyebabkan tersisihnya inti masalah yang lebih penting. Yang ketiga, keringanan dalam kata karena sering disebut-sebut dalam pembicaraan. Dan yang keempat adalah riayatul fasilah untuk menjaga akhir ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyaningsih, NIM 2120075 dari kelas Pak IB. Ijaz Al-Quran. Ijaz menurut bahasa artinya melemahkan. Ijaz ialah ketidakmampuan seseorang mengerjakan sesuatu lawan dari kekuasaan atau kesanggupan. Apabila ijaz terbukti, nampaklah kekuasaan mukjiz. Mukjizat artinya sesuatu yang luar biasa, yang ajaib atau yang menakjubkan. Keutamaan mukjizat Al-Quran bukan hanya ditunjukkan kepada bangsa Arab, namun Al-Quran dengan keutamaan mukjizatnya itu ditunjukkan kepada seluruh alam. Secara normatif, ijaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu, apabila kemukjizatan itu telah terbukti, maka nampaklah kemampuan mukjizat. Sedangkan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Dari ketiga definisi di atas dapat dipahami bahwa antara ijaz dan mukjizat itu adalah dapat dikatakan searti, yaitu melemahkan. Rasulullah SAW juga menggunakan Al-Quran untuk menentang orang-orang Arab yang pada waktu itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang sastra dan retorika, tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu menjawab dan menandingi dari tantangan itu. Ijaz yang pertama, murni untuk menyingkat uraian kalimat dan menjaga kesia-siaan kalimat tersebut. Yang kedua, mengingatkan bahwa waktu sangat pendek dan membutuhkan kata yang dibuang karena terlalu sibuk terjebak pada penyebutan kata tersebut, hingga menyebabkan tersisihnya inti masalah yang lebih penting. Yang ketiga, keringanan dalam kata karena sering disebut-sebut dalam pembicaraan. Dan yang keempat adalah riayatul fasilah untuk menjaga akhir ayat. Aspek-aspek ijaz Al-Quran. Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitabnya At-Tibyan menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran antara lain. Yang pertama, susunannya indah, berbeda dengan susunan yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. Yang kedua, terdapat uslub yang unik yang berbeda dengan uslub-uslub bahasa Arab. Yang ketiga, mengandung sifat-sifat yang mungkin dan membuka peluang bagi seorang makhluk untuk mendatangkan yang sejenisnya. Yang keempat, bentuk undang-undang yang detail lagi sempurna melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang kelima, menggambarkan hal-hal yang gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang keenam, tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Yang ketujuh, menepati janji yang ada dalam Al-Quran.
Yang kedelapan, mengandung prinsip-prinsip ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan yang terakhir, berpengaruh kepada semua pengikut dan musuhnya. Akan tetapi, Quraisy Shihab berpendapat bahwa pada garis besarnya mukjizat Al-Quran itu tampak dalam 3 hal pokok. Yang pertama, susunan redaksinya yang mencapai puncak tertinggi dan sastra bahasa Arab. Kedua, kandungan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang diisyaratkannya. Ketiga, ramalan-ramalan yang diungkapkan dan sebagian telah terbukti kebenarannya. Hidayah dan melemahkan itu, ia meletakkannya untuk pandangan-pandangan ilmiah. Tiap kita melihat suatu pendapat baru, niscaya kita mau mencari-carinya dalam Al-Quran dan mentawilkannya sesuai dengan pandangan ilmiah itu. Pendapat begini adalah suatu pandangan yang sangat salah mentawilkannya. Ijaz Al-Quran yang ilmiah bukanlah karena ia mengandung perhatian ilmiah yang terpadu dan berganti-ganti agar memikirkan, yaitu pembahasan manusia mengenai perhatiannya terhadap kaum. Di dalam Al-Quran banyak isyarat-isyarat ilmiah, yaitu dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 20 sampai 21. Sekian dari saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.